Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anak-anak, apa kabar? Hari ini kita berjumpa lagi untuk belajar bersama. Masih di tema 5. Kali ini kita akan belajar cuaca, musim, dan iklim. Dan akan Ibu bahas dalam muatan pelajaran bahasa Indonesia. Ada 3 tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan anak-anak dapat mencapainya, yaitu yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang cuaca, musim, dan iklim di Indonesia. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan apa itu cuaca, musim, dan iklim. Dan yang terakhir, Ibu sangat berharap anak-anak dapat menemukan informasi penting dari sebuah artikel. Anak-anak masih ingat pembelajaran kita yang terdahulu? Kita pernah bicara tentang artikel. Apa itu artikel? Ya, artikel itu karya tulis lengkap seperti misalnya laporan berita, kemudian esai yang dimuat di majalah, di koran, dan sebagainya. Kadang ditulis di blog-blog di internet. Nah, anak-anak, kali ini Ibu memiliki sebuah contoh artikel. Artikel ini bicara tentang iklim, cuaca, dan perubahannya. Di dalam sini banyak sekali informasi yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan kita. Nah, Ibu ingin anak-anak memperhatikan isi artikel ini. Coba dibaca baik-baik, lalu anak-anak coba temukan informasi penting yang terkait dengan cuaca, musim, dan iklim. Anak-anak masih ingat bahwa informasi itu menjadi penting apabila kita belum pernah mengetahuinya. Jadi setiap orang menganggap informasi itu penting karena tujuannya. Ada anak-anak yang sudah tahu, maka menganggap informasi itu tidak penting. Tetapi yang belum tahu pasti menganggap itu penting, ya. Oke, tapi secara umum mari kita coba mana yang lebih penting, ya. Sekarang perhatikan kalimat yang Ibu beri garis. Oke, cuaca dapat terjadi dan berubah dalam waktu singkat. Ya, ini informasi penting ya menurut Ibu. Bagaimana dengan kalimat pertama? Cuaca merupakan suatu gejala alam. Ini juga informasi, tetapi ini adalah informasi yang umum ya. Sehingga Ibu menggarisbawahi yang khusus ya. Selanjutnya mana lagi? Ya, iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Kalimat berikutnya itu hanya menambahkan penjelasan informasi yang pertama, yaitu iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Oke ya, kita coba lanjutkan. Nah, ada informasi lagi ini. Iklim menyebabkan adanya musim. Ibu tidak menggarisbawahi kalimat berikutnya. Contoh musim dingin, panas, dan lain sebagainya itu merupakan penjelasan saja ya. Sehingga kalau sama, Ibu tidak menggarisbawahi. Lalu mana lagi yang Ibu garisbawahi? Yang ini. Iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi. Ya. Jadi iklim itu dipengaruhi oleh letaknya suatu wilayah. Ya. Selanjutnya, Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator.
Iklim di Indonesia disebut iklim tropis dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober dan Februari, musim kemarau terjadi pada bulan Maret dan September. Nah, mengapa yang di bawah lebih banyak Ibu garis? Karena semuanya merupakan informasi yang saling mendukung, ya. Oke, kalau anak-anak ada yang merasa perlu menggarisbawahi kalimat yang lain juga boleh, tidak apa-apa, ya. Oke, atau Bu, saya belum pernah membaca artikel seperti ini dan menurut saya semuanya penting. Tidak apa-apa, ya, karena memang artikel itu menyampaikan informasi. Dan ingat, informasi itu adalah sesuatu yang fakta, yang nyata, ya. Sehingga apa yang disampaikan di artikel ini sudah merupakan hasil penelitian dan itu menjadi sebuah fakta. Nah, anak-anak, kita sudah mendapatkan banyak informasi mengenai iklim, musim, dan cuaca dari sebuah artikel. Sekarang, mari kita perjelas kembali, ya. Anak-anak di sini sudah melihat sebuah gambar dunia, ya. Gambar bumi, ya. Dan ada sebuah garis merah lurus di tengah yang disebut dengan garis khatulistiwa atau ekuator. Anak-anak, mari kita melihat di mana letak Indonesia. Perhatikan lingkaran yang berwarna merah, itu adalah negara kita, Indonesia, kepulauan dari Sabang sampai Merauke yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Anak-anak, mengapa Ibu tunjukkan gambar bumi ini? Agar anak-anak tahu persis di mana letaknya negara kita, karena ini berkaitan dengan iklim dan musim yang akan kita bicarakan. Dari informasi sebelumnya yang kita dapatkan di artikel, di sana disebutkan bahwa iklim itu sangat dipengaruhi oleh letak wilayahnya. Kembali lagi, Ibu akan menunjukkan gambar peta dunia ini dan perhatikan garis merahnya. Nah, garis merah tebal ini yang disebut dengan garis khatulistiwa, ya. Jadi apa itu Bu garis khatulistiwa? Garis khatulistiwa itu sebenarnya adalah garis hayal keliling bumi yang terletak melintang pada 0 derajat. Ya. Kok garis hayal, Bu? Ya anak-anak, mengapa disebut garis hayal? Karena memang bumi kita tidak ada garis-garisnya, baik itu garis melintang maupun garis yang membujur. Ya, jadi kalau anak-anak lihat gambar peta itu ada garis-garisnya, garis melintang itu garis yang horizontal, yang lurus, ya. Itu yang merah itu 0 derajat melintang dari utara ke selatan, ya. Jadi bumi kita sebenarnya tidak ada garis-garisnya. Garis-garis itu dibuat oleh para ahli, para peneliti untuk memudahkan membagi waktu dan mempelajari iklim, cuaca, dan musim. Oke ya, mari kita lanjutkan. Khatulistiwa itu juga disebut ekuator, jadi nama lainnya adalah ekuator. Anak-anak kalau dengar khatulistiwa lalu dengar ekuator itu sama saja ya. Nah, khatulistiwa itu adalah garis yang membagi bumi menjadi 2 belahan yang sama, ya, yaitu belahan utara
dan belahan selatan. Belahan utara itu yang dari garis merah ke atas, itu selatan. Kemudian garis merah ke bawah itu belahan, maaf ya, Ibu ulangi lagi. Belahan merah ke atas itu utara, ya, dan belahan bumi yang ke bawah, dari merah ke bawah itu yang selatan. Nah, itu adalah garis lintang namanya, membelah bumi menjadi dua bagian. Tapi ingat loh ya, ini hayalan, garis hayalan. Tidak sesungguhnya bumi itu dibelah menjadi dua seperti itu. Anak-anak, seperti yang kalian sudah lihat tadi di peta dunia, bahwa Indonesia terletak di garis lintang 0 derajat atau garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, sekarang Ibu akan tunjukkan gambar yang hayalan juga untuk memudahkan anak-anak memahami. Seperti tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa iklim itu bergantung kepada letak wilayah. Nah, sekarang anak-anak mari perhatikan wilayah yang berwarna hijau. Wilayah yang berwarna hijau itu adalah wilayah 0 derajat sampai dengan 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan yang berwarna hijau itu ya nak. Nah, Indonesia itu letaknya di situ. Sehingga Indonesia memiliki iklim tropis, disebut iklim tropis. Semua negara atau wilayah yang berada di daerah hijau memiliki iklim tropis. Nah, iklim tropis itu mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Lalu daerah yang berwarna kuning itu sudah merupakan wilayah yang beriklim subtropis. Yang biru muda, iklim sedang, dan kemudian yang terakhir berwarna biru tua, iklimnya dingin. Anak-anak pasti bisa menebak yang biru tua itu letak wilayah apa. Betul, itu kutub selatan. Yang paling atas, biru tua di atas adalah kutub utara. Jadi, di kutub utara dan kutub selatan tidak ada musim panas. Iklimnya dingin, jadi dingin sepanjang waktu. Bagaimana Bu? Apakah ada matahari? Ada matahari, tapi sebentar saja. Tidak cukup menghangatkan. Oke? Nah, anak-anak, dari gambar di atas tadi, Ibu akan memperjelas kembali informasinya ya. Pertama, bahwa letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa itu sangat mempengaruhi iklim dan musim di Indonesia. Maka, karena Indonesia beriklim tropis, hanya memiliki dua musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau atau musim panas. Nah, musim itu adalah keadaan cuaca yang sering datang atau datang terus-menerus dalam jangka waktu yang agak lama. Contoh, bila keadaan cuaca cerah berlangsung terus-menerus atau sering, tanda musim kemarau sedang berlangsung. Sedangkan bila keadaan cuaca mendung dan hujan datang lebih sering, walaupun ada panas tapi hujannya lebih banyak, maka itu tandanya musim hujan telah tiba. Nah, anak-anak, jika terjadi cuaca yang ekstrim, misalnya cerah, tiba-tiba hujan, kemudian cerah lagi, lalu mendung, hujan lagi, seperti yang pernah kita bicarakan sebelumnya,
Jadi perubahan cuacanya itu tiba-tiba dan cepat atau yang kita sebut dengan cuaca ekstrim, maka itu tanda-tanda sedang terjadi musim peralihan, ya, atau peralihan musim dari kemarau akan ke hujan atau sebaliknya. Nah, jadi itu yang disebut dengan peralihan musim atau ada nama lainnya disebut dengan pancaroba. Untuk memudahkan anak-anak memahami, kembali Ibu coba buatkan sebuah bagan ya. Nah, anak-anak, ini Indonesia. Indonesia itu beriklim tropis ya. Tadi kita katakan beriklim tropis, kenapa? Karena letaknya. Lalu, apa sih itu iklim? Iklim itu diartikan sebagai keadaan cuaca rata-rata yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi, mengamatinya itu lama, Dek, ya. Mengamatinya itu lama dan itu yang disebut dengan iklim. Jadi, bagaimana rata-rata cuacanya? Oh, di Indonesia itu rata-rata hujan dan kemarau, ya. Kemudian, karena beriklim tropis, maka Indonesia memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Ya, musim tadi adalah keadaan cuaca yang berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang agak lama. Nah, karena memiliki 2 musim kemarau dan hujan, maka cuaca di Indonesia itu ada cerah, berawan, mendung, hujan. Ya, Indonesia tidak punya cuaca dingin, ya. Kalau suhunya dingin ya betul, tapi kalau cuaca dingin tidak, ya, tidak ada. Badai itu hampir tidak ada di Indonesia. Kalaupun ada sesekali, seperti badai, tornado itu ya. Kalau Indonesia adanya angin kencang, ya, tapi sampai badai itu tidak ada. Oleh karena itu anak-anak, maka cuaca itu yang sudah kita pelajari merupakan kondisi udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Ya anak-anak, jadi itu kaitannya. Oke, mudah-mudahan anak-anak lebih paham ya. Sekarang mari kita tambah informasinya anak-anak ya. Kalau anak-anak sudah tahu iklim tropis, Bu Hesti tambah satu lagi pengetahuannya yaitu iklim subtropis. Ingat di bagian mana tadi subtropis? Ya, di bagian yang kuning. Artinya di bawah, agak jauh dari garis khatulistiwa. Nah, wilayah-wilayah yang berada di daerah berwarna kuning itu memiliki iklim subtropis ya, letaknya agak jauh dari khatulistiwa. Nah, wilayah yang beriklim subtropis itu memiliki 4 musim. Apa aja? Musim dingin. Biasanya di musim dingin ini akan turun salju ya. Tapi di beberapa tempat yang berbatasan dengan garis khatulistiwa, musim dingin ini tidak menyebabkan turun salju, hanya dingin sekali. Ya, kalau salju itu di bawah 0 derajat sampai minus ya, itu baru mendatangkan salju. Tetapi kalau masih 5 derajat, 10 derajat itu tidak mendatangkan salju. Selanjutnya ada musim gugur. Musim gugur ini biasanya dari musim semi, kemudian akan menjadi musim dingin, ada namanya musim gugur. Kenapa disebut musim gugur? Biasanya tumbuhan, pohon-pohon itu daunnya akan berguguran, ya, makanya disebut musim gugur. Selanjutnya adalah musim semi. Musim semi ini bila musim dingin berakhir, semua tumbuhan mulai tumbuh daun-daun baru ya. Nah, itu disebut musim semi. Bunga-bunga berkembang ya. Biasanya
daerah yang memiliki 4 musim itu bunganya berwarna-warni, ya, sangat berwarna-warni, ya. Selanjutnya musim panas. Nah, kita juga punya musim panas anak-anak, tapi biasanya keadaan cuacanya lebih beragam, ya. Maksud Ibu Esi adalah wilayah beriklim subtropis ini punya keadaan cuaca yang lebih beragam. Tidak seperti Indonesia, ya, ada berangin, seperti badai, tornado, ada hujan, ada salju. Nah, anak-anak, wilayah subtropis ini biasanya memiliki suhu yang ekstrim. Bila musim panas, kalau di Indonesia suhu panas itu mencapai 38 derajat gitu ya. Kalau mereka bisa sampai 40-41. Jadi panas ya. Lalu kalau musim dingin ya dingin banget gitu. Di Indonesia mungkin dingin itu 20 derajat, dingin banget gitu ya. Tapi kalau musim dingin bisa minus. Oke, jadi itu anak-anak ya bedanya iklim tropis dan subtropis. Mudah-mudahan anak-anak sekarang sudah mulai paham, cuaca sudah tahu, musim sudah tahu, iklim sudah tahu ya. Jadi anak-anak sekarang sudah tambah pengetahuannya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Bu Hesti dan menyimak dengan baik. Mudah-mudahan ilmu ini menjadikan anak-anak lebih bersyukur kepada Sang Pencipta karena iklim, musim, cuaca itu Tuhan yang menciptakan. Ada iklim, ada cuaca, ada musim, itu untuk kepentingan manusia. Bayangkan kalau kita tidak punya musim yang berganti. Panas selamanya, sangat menyiksa. Atau hujan selamanya, akan menyiksa. Oke nak ya, mari kita selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan, yang sudah Tuhan berikan. Jadilah anak-anak yang lebih beriman kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.